10 tahun ini aku pergi dari rumah. Aku selalu sibuk berbisnis. Akhirnya aku berhasil menjadikan grup Xingwei menjadi grup terbesar di Jiangcheng. Sekarang orang tua pasti akhirnya bisa hidup enak. Hei Pasu, baru dapat kabar. Sekolah dekat Tianfu Huating tutup sebulan lagi. Apakah kita harus jual dulu rumah di area sekolah itu? Kamu cek dulu sumber informasinya bisa dipercaya atau tidak. Yang lain, tunggu aku balik ke kantor dulu. Kamu ngapain lama-lama ngepel? Anakmu Suyu mau pulang. Jangan bilang aku gak bisa ngurus rumah, bikin rumah berantakan gini. Tian, tenang aja. Ini hampir selesai, habis ngepel jangan lupa cuci baju ini. Kalau gak bersih, awas aku kasih tahu nenek. Kamu gak apa-apa Jiang Tian. Kamu ngapain sih? Aku gak di rumah. Kamunya gini sama mama. Kak, kamu salah paham, aku kan lagi hamil. Dia cuma mau bantu aku ngurus rumah, kan? Betul kan? Kak, nenek udah nunggu lama di dalam, ayo cepat. Apa? Panggil aku pulang cuma buat ngejodohin aku? Itu juga sama pria yang udah pernah nikah, sepupunya Jiang Tian lagi. Nenek, udah pikun ya? Kamu udah 30 tahun, udah gak laku lagi. Ada yang mau, kamu harusnya bersyukur. Dahai, gimana menurut kamu sama Suyu kita? Kulitnya halus dan lembut, Yang, suka gak sama calon ibu tiri ini? Suka. Oke, perjodohan ini udah fix. Baiklah, uang maharnya 1 juta. Mahar apa? Aku gak setuju sama perjodohan ini. Kamu siapa sih sampai berani gak setuju? Kalau kamu berani masuk, aku suruh nenek habisin kamu. Kamu ngapain sih? Aduh. Tanya dia. Aku baik hati cari jodoh buat si sampah ini. Dia malah gak terima. Kamu pikir kamu anak orang kaya yang gak susah cari jodoh? Nikah atau enggak, itu urusanku, bukan urusanmu. Berani sekali kamu bicara sama aku seperti ini. Aku akan memberikan pelajaran buat kamu. Mama. Mama, Yuyu udah dewasa. Jangan terlalu memaksanya, si sampah ini. Udah makan minum gratis 20 tahun. Dia berani melawanku seperti ini, itu karena kamu sebagai mama gak ngajarin dia. Untung Aze besar di sampingku. Kalau enggak, dia pasti hancur karena kamu. Sepupu, meskipun udah pernah nikah. Tapi sepupu ini manajer di Huating. Tianfu Huating ini milik grup Xingwei. Masa depannya pasti cerah. Ya kak, lagi pula. Sepupu udah punya anak. Kamu menikah dan langsung jadi ibu tanpa rasa sakit. Ini win-win solution, anak dalam kandunganku masih butuh uang maharmu. Untuk bayar Yuan Yuka Rumadi, Kawasan Sekolah. Anakmu baru beberapa bulan sudah buru-buru butuh uang muka rumah di kawasan sekolah. Nanti anakmu lahir, kamu pasti akan memaksa nenek cari suami baru. Lalu tukar uang lagi untukmu. Nenek, lihat dia. Aduh, kenapa aku punya cucu yang tidak berbakti seperti ini? Tidak membela aku. Nasibku kenapa begini sialnya? Jangan main sandiwara lagi, cuma mau minta uang lebih kan. Aku tambah 500.000, total 1,5 juta. Besok kita urus ini. Baik. Ini aku yang putuskan, besok kamu langsung urus surat nikah. Karena kalian sudah terima uang mahar, aku tunggu saja. Jangan tunggu, uang maharmu, aku tidak mau. Gila kamu, menikah denganku, kakak ajak kamu hidup enak. Buat keluargamu hidup sejahtera, kalau bukan karena butuh orang jaga anak. Kenapa aku mau menikahi kamu yang sudah 30 tahun lebih? Kamu sudah tidak suka, silahkan pergi. Jangan tidak tahu terima kasih. Anak perempuan sialan, ngomong apa sih? Dahai mau sama kamu, itu rezekimu. Usiamu sudah segini. Siapa lagi yang mau kasih uang mahal setinggi ini selain dia? Benar kakak, sepupuku sekarang sudah sukses. Kamu masih kerja serabutan, memang sudah tinggi sekali. Kalau bukan karena aku, sepupuku, kenapa mau kasih uang mahal setinggi ini? Menurutku kamu jangan pilih-pilih lagi. Tas ini harganya 3 juta. Cukup untuk ganti uang maharnya kan? Kakak, kamu setiap bulan cuma kirim 5.000 ke rumah. Tas ini mana mungkin mahal segini, pasti palsu. Tidak, tas ini. Sepertinya asli. Kamu lihat baik-baik. Aku pernah melayani banyak nyonya kaya di Tianfu Huating, tidak mungkin salah lihat. Tas ini, edisi terbatas. Di atasnya tercatat nama setiap pembelinya, tidak percaya. Aku scan untukmu. Oh, benar, di website resmi ada nama kakakku. Ayah, ibu. Gimana? Sekarang percayakan.
Kamu pasti di luar ada selingkuh sama pria lain. Tas ini pasti dibeli pria lain itu. Baiklah, kamu sudah tidak perawan, masih pura-pura suci apa? Aku tidak jadi menikah, yang kita pergi. Sepupu. Jangan terburu-buru. Wajar saja kamu tidak suka dengan mahar yang diberikan sepupuku. Kamu pasti sudah mendapatkan banyak uang dari pria liar itu. Nenek, kamu harus memikirkan cucu cicitmu ini. Aduh. Adik ipar, apakah kamu sering meminta uang dari pria liar? Kalau tidak, kenapa kamu begitu familiar dengan prosesnya? Suze. Oh kakak, Jiang Tian sedang hamil. Bisakah kamu tidak banyak bicara? Tadi saat ibu dipukul, kenapa kamu tidak terlihat panik? Ibu pergi. Aku akan membawamu untuk mengoleskan obat. Orang macam apa ini? Aduh. Ibu, baju ini sudah tidak pas lagi. Baju ini masih bagus, bisa dipakai beberapa tahun lagi. Lagi pula, kamu bekerja keras di luar sana. Ibu tidak ingin menyia-nyiakan uang ini. Ibu, kamu selalu percaya padaku, kan? Aku tahu Yuyu kita bukan orang seperti itu. Aku dan ayahmu percaya padamu. Ya. Uang yang kuberikan padamu, kamu harus tetap menggunakannya. Lihatlah pekerjaan rumah ini. Ya benar. Ada apa, Ibu? Apakah uang itu tidak ada di tanganmu? Bagaimana ini bisa terjadi? Uang itu sebenarnya ada di mana? Uang itu kuberikan pada Aze. Nenek, uang itu kuberikan pada orang tua. Uangmu bukan uang keluarga Su. Untuk siapa digunakan bukan masalah. Lagi pula, bukankah Aze juga keluarga Su? Aku akan meminta kembali dari Aze. Yuyu, uang Aze dikelola oleh Jiang Tian. Dan Jiang Tian sudah mengirim uang itu ke keluarganya. Kamu pergi meminta, tidak akan bisa kembali, si manis ini. Bagaimana dia berani mengirim uang keluarga Su ke keluarganya? Cepat pergi dan ambil kembali. Hei Jiang Tian, aku beritahu kamu, segera kembalikan uang hidup orang tua. Kalau tidak... Maaf kakak, uangnya sudah habis, tidak ada sisa. Suze, suruh dia angkat telepon. Suze besok akan membawa kita melihat rumah sekolah, ada apa kita bicara di rumah saja. Tidak benar, perjodohan sudah gagal. Dengan uang apa mereka membeli rumah? Mereka mencuri perhiasan dan tasku untuk membeli rumah. Bagaimana bisa seperti ini? Aduh, ternyata Tian-Tian kita yang berhasil. Lihatlah. Tidak hanya mengirim uang pulang setiap bulan, masih mampu membeli rumah di Tianfu Huating ini. Ya Tian, kalau nanti kamu sukses, jangan lupakan aku ya. Tenang saja, rumah ini, kalian semua punya bagian. Nanti aku dan Aze akan mengajak kalian tinggal bersama. Uang sisanya, biar aku kasih ke kakakku untuk menikah. Kemana semua orang ini pergi? Mana orang-orangnya? Bu, rumah di sini bukan sembarang orang bisa tinggal. Aku sarankan kalian cepat bawa barang-barang itu. Keluar belok kiri cari penginapan saja. Kamu penjual rumah yang sombong, siapa yang kamu remehkan? Adikku punya banyak uang. Benar? Rumah di sini bernilai jutaan. Dengan kondisi kalian yang melarat ini, 500 tahun lagi pun tidak akan bisa beli. Meremehkan aku ya suami. Dan aku beritahu kamu, kakak sepupuku Zhuang Dahai adalah manajer di sini. Kalau kamu buat aku marah, kamu akan susah. Oh, ternyata adik sepupu manajer kami. Maaf mulutku ini, Anda mau beli apa? Aku akan rekomendasikan untuk Anda. Aku mau rumah yang paling terang dan luas di sini. Kalau aku puas, aku akan bayar tunai langsung. Wah, bisa keluarkan 20 juta tunai. Kurasa mungkin anak orang kaya yang sedang beramal. Kak, lihat yang itu gimana? Menghadap utara selatan dan di dekat sini ada sekolah dasar Lunan dan Zheng dan yang terbaik di Jiangcheng. Semoga anak Anda bisa lulus ujian dengan baik. Megah dan mewah, ambil yang ini saja. Rumah ini milik Anda. Rumahku, jangan ada yang jual. Manajer Su, sesuai perintahmu, sudah cek semua rumah di area sekolah di Jiangcheng di dekat Tianfu Huating milik grup kita.
ditemukan jejak Jiang Tian. Jiang Tian, kalau kamu mau sejauh ini, jangan salahkan aku. Ayah ibu, kenapa kalian datang? Kamu berani mencuri uang kakakmu. Apa aku mengajarimu seperti ini? Dia kakakku, kasih aku uang sedikit kenapa? Ah, ya ayah. Suze juga baik untukku dan anak dalam kandunganku. Ah, Kamu mencuri perhiasanku, mencuri tasku, masih berani berpura-pura di sini. Aku beritahu kalian, hari ini tanpa izinku, rumah ini jangan ada yang beli. Suyu, apa buktimu kalau aku mengambil tasku? Dari rekaman CCTV kamu masuk ke kamarku mencuri. Kalau ini diserahkan ke polisi, kamu akan bagaimana? Tian Tian, ibu akan ambil buktinya untukmu. Minggir Jiang Tian. Kamu di rumah kami bikin bapak ibu saya jadi budak. Pakai uang keluarga kami buat bantu keluarga kamu. Sekarang malah buat uang mahar. Ngomporin nenek buat jual saya jadi ibu tiri. Jiang Tian, keluarga kamu miskin banget ya? Atau kamu buru-buru buat ngumpulin uang buat beli peti mati buat ibumu? Dasar anak setan. Kamu ngomong apa sih? Tahu nggak ini siapa sepupu mener kami? Putri dari Tianfu Huating. Masa mau sama uang jual diri kamu? Kalau pinter minggir aja, nanti saya panggil orang. Saya bikin kamu nggak bisa makan. ya minggir aja. Oke, lebih baik kamu panggil Wang Yanjin sekarang. Saya mau lihat siapa yang nggak bisa makan. Siapa yang berani panggil nama General Manager langsung? Kamu datang pas banget. Suyu dia segala cara ngehalangin saya beli rumah, cuma nggak mau saya urus bisnis kamu. Ya dahai, Suyu ini sengaja ngejailin kamu. Cepetan ajarin dia. Mener kamu nggak tahu tadi wanita ini. Bikin ribut sampai bikin tamu nggak nyaman, susah diusir. Dan dia malah teriak-teriak suruh General Manager turun. Ternyata kamu ini yang cari General Manager. Udah nggak ada yang mau sama kamu di luar, mau godain siapa lagi? Zewang Dahai, saya saranin, ngomong yang bener aja. Udah berani berbuat, nggak berani dibilangin. Sayangnya General Manager, kita nggak ada hari ini. Tapi karena kamu lumayan cantik, saya bisa maafin, kamu masih bisa masuk keluarga Zhuang. Gimana, mukul saya lagi? Orang kayak kamu, saya mukul kapan aja, nggak perlu nunggu waktu. Nggak mau minum arak, minum hukuman, satpam bawa wanita pengacau ini ke kantor polisi. Cepetan. Saya mau lihat siapa yang berani sentuh saya. Saya kasih tahu siapa yang berani sentuh saya. Saya bikin dia langsung minggir dari Tianfu Huating, termasuk kamu Zhuang Dahai. Setengah dari kinerja Tianfu Huating ada di tangan saya, kecuali kantor pusat yang datang. General Manager aja nggak berani sembarangan pecat saya, kamu bisa apa? Oke, kamu percaya nggak? Saya cuma perlu telepon aja buat bikin kamu minggir. Saya nggak takut, kamu hari ini lebih baik pecat saya. Atau saya bikin seluruh industri properti bokot kamu, sampai kamu nggak bisa sewa rumah. Oke, saya kasih kamu apa yang kamu mau. Wang Yanjin, saya batasi kamu 10 menit untuk sampai di lobi Tianfu Huating. Kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. 5 menit, kalau tidak, tanggung sendiri akibatnya. Kamu benar-benar pandai beraktingnya Suyu, tapi cuma kamu, seorang pekerja rendahan. Mau ketemu bos kita Wang. Kamu seharusnya jadi aktris, sayang sekali. Iya Suyu, sudah cukup aktingnya. Kalau tidak pergi, nanti bagaimana selesainya? Yuyu, ayo kita pergi. Di sini banyak orang, jangan-jangan. Ibu, tenang saja. Nanti yang pergi pasti bukan kita. Masih mau bertahan di sini ya? Apakah kamu mau menunggu bos Wang kembali dan merayunya? Bos Wang sekarang sedang inspeksi di lokasi proyek penting. Dia tidak akan sempat ketemu kamu. Satpam, usir mereka keluar. Ya, lepaskan. Lepaskan anak saya, lepaskan. Pengemis, teriak-teriak apa? Cepat pergi, aku bilang Zhuang Dahai. Baru berapa lama aku pergi, kok sampai tidak kenal aku? Bos Wang, saya buta mata, tidak mengenal Anda. Ini semua karena wanita ini. Bos Su, ada apa yang perlu saya lakukan? Bos Su. Bos Wang, mungkin Anda salah orang, dia bukan Bos Su. Dia hanya mengandalkan tubuhnya. Buka matamu lebar-lebar, ini adalah CEO Xingyue Group, Bos Suyu.
Bagaimana mungkin? Zhuang Dahai, kamu kan manajemen. Kamu tidak tahu perusahaan ini milik siapa. Bos Su, saya buta mata, mohon maafkan saya. Mohon beri saya kesempatan lagi. Sudah terlambat, Zhuang Dahai. Pasio. Sekarang saya sebagai CEO Xingyue Group, secara resmi memberitahu kamu. Kamu dipecat, dan beritahu ke bawah. Perusahaan manapun di bawah Xingyue Group tidak boleh mempekerjakan Zhuang Dahai. Dan kamu juga. Bos Su, maafkan saya. Karena kamu begitu mendukungnya, maka temani dia saja. Bos Su, bawa dia pergi. Berikan saya kesempatan lagi, Bos Su. Maafkan saya, Bos Su, kakak. Karena kamu adalah CEO Xingyue, maka lebih mudah. Kita semua satu keluarga. Kamu langsung saja berikan rumah Tianfu Huating kepada kami. Ini rumah perusahaan Yuyu, kenapa dia harus memberikannya gratis kepada kalian? Perusahaannya adalah perusahaan keluarga Su. Tapi anak saya Tian sedang mengandung keturunan keluarga Su. Dia memberikan rumah kepada keponakannya di masa depan. Kenapa tidak boleh memberikan hadiah pertemuan? Adikku sekarang adalah nyonya rumah keluarga Su, kalian semua harus mendengarkannya. Suyu, kamu harus tahu betapa pentingnya ini bagi nenek. Cucu laki-laki, kamu harus memberikan rumah itu kepada kami. Kalau kamu tidak memberikannya, aku akan meminta nenek untuk mengusirmu. Baiklah, rumah itu bisa kuberikan padamu. Tapi ada satu syarat, keluarga Jiang tidak boleh tinggal di rumah ini. Kita satu keluarga, kenapa kita tidak boleh tinggal? Kalau mau tinggal juga bisa, tapi harus bayar. Bayar sebanyak yang kamu punya. Sisanya anggap saja hadiah dariku. Dua pilihan, kalian pilih sendiri. Tian, bagaimana kalau kita kumpulkan uang untuknya? Lagi pula rumah ini bernilai puluhan juta. Kita juga yang untung. Di kartu ini ada 3 juta. Itu semua tabungan keluarga kita. Cukup tuluskan. Bagus sekali, akhirnya kita punya rumah besar. Tian, kamu sangat berbakti. Rumah ini sangat mahal. Berapa banyak yang harus kamu tanggung sendiri? Kamu iri apa? Kalau kamu mampu, suruh anakmu juga memberikan rumah. Jangan sok-sokan di sini, kamu. Sudahlah Bu, tenang saja, mereka tidak akan lama sombongnya. Apa maksudmu? Hei An, rumah di Tianfu Huating bisa dijual. Sekolah mengumumkan akan segera menutup sekolah. Harga rumah di Tianfu Huating akan turun drastis. Baru-baru ini, grup Xingyue menjual properti mereka di Tianfu Huating, menimbulkan kehebohan di industri. Bagaimana ini Suyu? Kamu sengaja. Kalian yang dulu sangat ingin membeli rumah di sini. Sekarang rumah itu milik kalian, apalagi yang tidak kalian sukai. Kakak, aku tahu salah, kita seharusnya tidak mencuri barangmu. Maafkan aku, kakak, suruh dia menjauh. Lepaskan aku, lepaskan. Su, hadiah untuk Tuan dan Nyonya sudah siap. Suzy, kamu yang pertama kali berkhianat. Jangan salahkan aku sebagai kakak yang tegas. Rumah ini bernilai 80 juta di pusat kota, tapi tidak ada bagianmu. Ayah ibu, ini kubeli untuk kalian. Kedepannya kalian tidak perlu lagi menderita. Kakak, aku adik kandungmu, kakak. Ayah ibu, tolong katakan sesuatu. Setelah melakukan hal seperti ini, apa alasan saya untuk membelamu? Suyu, kamu berani melakukan ini. Tidak takut aku bilang ke nenek ya? Kamu pikir kamu masih bisa kembali? Di kontrak pembelian rumah tertulis jelas. Kamu membeli rumah di Tianfu Huating, berarti secara sukarela melepaskan hak tinggal di keluarga Su. Kamu tidak bisa kembali. Ayah, ibu, ayo kita pergi. Suyu. Kamu si pembawa sial, masih berani kembali. Dia sudah mengusir cucu saya, dan cicit saya yang belum lahir. Apakah aku tidak boleh memukulnya? Ibu, ini semua Azeyang. Di sini kamu tidak punya hak bicara. Kalau bukan karena kamu tidak mendidiknya dengan baik, keluarga kita tidak akan menjadi seperti ini. Nenek,
Karena kamu sudah tahu segalanya. Kamu juga harus tahu aku adalah CEO dari Xingyue Group. Sekarang Jiang Tian dan Suze sudah punya rumah sendiri. Aku juga sudah membelikan ayah dan ibu saya satu set. Kedepannya tempat ini hanya tinggal kamu sendiri. Kalau kamu tidak baik-baik ke ibu saya, hati-hati nanti tidak ada yang merawatmu di masa tua. Aduh ibu, Yuyu, kalian berdua jangan banyak bicara. Kamu sudah tua, jangan terlalu banyak pikiran. Kedepannya keluarga ini akan saya serahkan ke ibu saya. Bagaimana menurutmu? Saya sudah tua. Urusan kalian anak muda saya tidak bisa ikut campur lagi. Kedepannya semuanya akan baik-baik saja. Suyu ini sebenarnya memberi nenek ramuan apa? Sekarang dia tidak membantu kita lagi. Kita bisa cari ayah dan ibu, pasti mereka tidak tega melihat cucunya menderita di luar. Besok kamu cari ayah dan ibu. Bilang saja saya keguguran. Cepat. Ah, kamu. Kamu ikat kita buat apa? Kamu mau apa? Karena satu kalimat manis dari Suyu, seluruh Jiangcheng tidak ada tempat untukku. Kamu mau apa, ah dahai? Kalau untuk urusan kerja, aku bisa minta tolong ke Yuyu. Tapi kamu harus lepaskan kita. Kamu juga takut mati, lepas atau tidak bukan aku yang tentukan. Kamu harus tanya mereka. Aze, kok bisa kamu? Bukannya kamu bilang Jiang Tian keguguran, mau ajak kita lihat. Kamu. Omongan keguguran kamu percaya saja. Kamu bahkan mengikat orang tuamu sendiri. Masih pantaskah kamu disebut manusia? Diamlah. Tender ini sangat penting, grup Xingyu kita harus menang. Apa yang kamu cari dariku? Suyu, orang tuamu ada di tanganku. Mengapa aku harus percaya padamu? Yuyu jangan datang ke sini. Mereka memang menargetkanmu, banyak bicara, aduh. Aku ingin kamu membawa 50 juta tunai ke gudang di pinggir kota untuk menebus mereka. Ingat, hanya setengah jam, terlambat tidak akan ditunggu. Su, aku akan pergi bersamamu untuk menyelamatkan mereka. Tidak, ada beberapa hal yang akan kupercayakan padamu. Jiang Tian, aku sudah membawa uang sesuai perjanjian. Jiang Tian, keluarlah. Jangan bergerak, jika tidak ingin mati, diamlah. Orang tua, Bagus, sangat tepat waktu. lepaskan mereka. Kakak, Jangan terburu-buru, tunggu sampai selesai menghitung. kakakku tidak akan membohongiku. Suzy, masih pantaskah kamu disebut manusia? Kamu bahkan mengikat orang tua. Ini semua karena kamu memaksaku. Kakak, uangmu adalah uang keluarga Su. Apa salahnya aku menggunakan uang keluargaku sendiri? Sekarang kamu membuatku tidak punya rumah, jangan salahkan aku jika aku kejam. Kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan, Jiang Tian. Uangnya aku berikan sepenuhnya, lepaskan mereka. Bisa saja melepaskan mereka. Tapi, kamu harus menandatangani ini. Jangan terlalu jauh. Maka orang tua akan menderita. Ya. Ibu, Lihatlah, jika ingin orang tua menderita sedikit, tanda tangani kontraknya dengan baik. Kalau tidak, aku tidak tahu apa yang akan dilakukan sepupuku. Ya. baik, aku akan menandatanganinya. Orang tua, Akhirnya aku mendapatkan saham Xingyu. orang tua, apakah kalian baik-baik saja? Kami baik-baik saja, Yuyu. Bagaimana nanti, setelah kamu memberikan grup itu padanya? Tidak apa-apa memulai dari awal lagi, yang penting kalian selamat. Zhuang Dahai, apa yang kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Tentu saja membakar kalian, Jiang Tian, kamu gila. Itu orang tua dan kakakku. Jika tidak melakukan ini, mereka akan melaporkan kami setelah keluar, dan kita semua akan hancur. Apakah kamu ingin masuk penjara? Jiang Tian ini bisnis mempertaruhkan nyawa 20 juta tidak cukup. Tenang saja. Setelah berhasil aku akan memberimu 10% saham Xingyue. Baik aku akan ikut denganmu.
Zuang Dahai, apa yang bisa mereka berikan padamu aku juga bisa. Asal kau melepaskan kami, setengah saham Xingyue Group akan kuberikan padamu. Setengah saham kau pikir aku bodoh ya? Kau yang meninggalkanku membuatku terjepit. Salahmu sendiri. Ayah ibu. Ayah kakak, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Suze, kau tidak boleh pergi, Suze. Ayah ibu, kita pergi dari sana. Ah, Yuyu. ayah ibu, maafkan aku. Tidak bisa menyelamatkan kalian. Anak bodoh, kau sudah melakukan yang terbaik untuk kami. Iya, kita sekeluarga bisa mati bersama. Setidaknya tidak ada penyesalan. Dirutsu. Dirutsu, dirutsu. Dirutsu. Akhirnya kau datang. Dirutsu. Serahkan ini pada polisi dan jaga baik-baik orang tuaku. Yuyu, Dirutsu. Yuyu. Yuyu, kau sadar? Kau sudah koma selama 3 hari, kami sangat khawatir. Ah. Bagaimana perasaanmu? Ayah ibu, aku baik-baik saja. Dirutsu, kau sudah sadar. Apakah Jiang Tian sudah ditangkap? Untung Dirutsu sudah menyiapkan segalanya, kita bisa datang tepat waktu. Jiang Tian langsung ditangkap ditambah bukti rekaman. Mereka tidak bisa kabur, hanya Suze. Sejak dia menyandera kita, aku sudah menganggap dia bukan anakku lagi. Baik. Kita bertiga hidup bersama mulai sekarang ya. Ah, Dirutsu, ada urusan di kantor, aku duluan ya. Xiaolu. Yuyu, kau dan sekretaris Lu. Ibu ngomong apa sih? Dia hanya partner mendirikan Xingyue bersamaku. Aku mengerti saat kau koma. Mereka sibuk di perusahaan pada siang hari. Di malam hari, aku harus datang. Menjaga Anda untuk kami. Di mana Anda mengatakan untuk menemukan sekretaris yang baik. Itu saja. Mungkin saja. Ah, apa yang kalian lakukan? Aku menyalahkan kamu. Sekarang saudara perempuanku, ayah dan ibuku tidak mengenaliku. Nenek juga dibunuh oleh Anda. Ah, Hari ini aku akan membunuhmu. Anda telah menyakiti Lao Zu selama lebih dari 10 tahun. Su akan selalu turun dan melihat. Jangan hidup sendiri, mari kita pergi.